Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam adik-adik. Pada materi ini saya akan membicarakan tentang sistem informasi kesehatan. Ya, nanti tentang sistem informasi ini nanti akan ada dua, tentang sistem informasi kesehatan ini dan sistem informasi rumah sakit atau SIM-RS. Nah, di materi ini saya akan fokus di sistem informasi kesehatan dan nanti di beberapa slide di belakang akan kita lihat sedikit tentang Simpus atau sistem informasi puskesmas dan Piker ya. Kita lihat di belakang apa itu dua hal ini. Oke, gambar ini hanya untuk mengilustrasikan adik-adik bagaimana manajemen data bagi institusi pelayanan kesehatan di masa yang lalu. Ya, artinya bagaimana kita punya dokumentasi manual yang itu memiliki banyak kelemahan ya, termasuk ini kalau ini rekam medis ya, memerlukan tempat yang sangat banyak, kemudian keamanannya juga harus bisa dijamin dengan baik, kemudian nanti apabila kita akan mengelola atau mencari data maka manual ya. Dan nah kalau yang ini seperti sistem pendaftaran ya, mungkin ini di salah satu puskesmas, bagaimana ya, ini memang budaya masyarakat kita yang amat sangat sulit untuk diatur antri ya, tapi alhamdulillah di masa sekarang, di masa COVID ini malah untuk antrian menjadi tertib ya. Mudah-mudahan nanti ketertiban antrian itu tidak hanya terjadi pada masa pandemi seperti ini, nanti lumrahnya atau biasanya masyarakat kita akan dalam bentuk antrian itu akan seperti ini, tidak teratur sama sekali dan sangat tidak nyaman. Ya, ini tentunya membuat para pengambil kebijakan itu untuk bisa memperbaiki kondisi yang seperti inilah. Disitulah maka kemudian salah satunya kita mempelajari sistem informasi kesehatan ya, tentunya manajemen data di dalam sistem pelayanan kesehatan itu menjadi sangat penting. Oke. Nah, dengan sistem yang lama yang belum ada tersistem informasi kesehatan itu apa saja permasalahan yang timbul? Permasalahan yang timbul itu pengambilan keputusan yang tidak dilandasi dengan informasi. Apabila kita tidak mempunyai basis data yang akurat, maka sering pengambilan keputusan itu tidak dilandasi dengan informasi yang mencukupi. Umpama untuk penganggaran di tahun yang akan datang, umpamanya di tahun depan, itu kemudian kita menggunakan informasi data atau penganggaran dari tahun lalu yang hanya kita copy dan paste saja. Jadi anggaran tahun lalu seperti apa, oke, tahun depan disamakan, kemudian mungkin dinaikkan sedikit. Nah, itu menjadi praktek yang sangat sering terjadi di mana-mana ya, apabila kita tidak mempunyai sistem yang cukup kuat untuk dukungan informasi. Kemudian kalaupun ada informasi yang tersedia itu tidak relevan karena sistemnya mungkin manual dan masih simpang siur, atau banyak sekali sumber data yang itu tidak terstandar, sehingga kadang-kadang informasi yang datang itu atau informasi yang dirujuk itu menjadi tidak akurat atau mungkin juga tidak up to date ya, lewat waktu. Nah, jadi itu menjadi tidak relevan, apalagi kalau untuk melakukan pengambilan keputusan. Kemudian informasi yang ada tidak dimanfaatkan oleh manajemen ya, kalau ada mungkin juga masih tidak dimanfaatkan ya, karena ada kemungkinan informasi itu juga tidak relevan, atau memang manajemen juga tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengelola informasi yang ada, karena informasi yang ada tidak tepat waktu ya, bisa, dan terlalu banyak informasi. Nah, ini informasinya terlalu banyak dan simpang siur, sumbernya sangat banyak dan berbeda-beda. Bayangkan satu data saja mungkin dimiliki oleh banyak pihak, di mana kemudian itu nanti akan terjadi distorsi di masing-masing pihak ya, jadi terlalu banyak informasi yang tidak akurat. Kemudian adanya duplikasi data, redundancy ya, data
A ada di pihak A, di pihak B juga ada, dan seterusnya. Yang itu kalau kebetulan itu terkait dengan perhitungan, bisa jadi terjadi perhitungan ganda, ya, kasusnya jadi perhitungan ganda dan lain sebagainya. Kemudian ada data yang cara pemanfaatnya tidak fleksibel, yaitu permasalahan-permasalahan tentang data. Nah, oleh karena itu perlu dibangun satu sistem. Nah, apa yang disebut sebagai sistem informasi kesehatan? Kalau kita mau menuju ke sana, maka kita memahami dulu apa itu sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan, di mana sistem informasi itu adalah yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi. Ya, satu tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi berupa fakta dan data. Itu sistem informasi. Kalau sistem itu hanya untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan tertentu, apakah itu nanti ada sistem like, sistem A, sistem B, sistem C. Kalau sistem informasi, maka tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi berupa fakta atau data. Nah, sedangkan sistem informasi kesehatan ini adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama menghasilkan informasi fakta data untuk tujuan yaitu meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Sehingga sistem informasi kesehatan adalah pendukung, sistem pendukung atau supporting untuk manajemen pelayanan kesehatan. Ya, jadi kita di dalam topik ini sudah membicarakan tentang ada manajemen pasien, kemudian ada manajemen nanti pemasaran, ada manajemen organisasi dan lain sebagainya. Nah, semua itu dapat didukung dan dapat mendapatkan kelancaran apabila kita mempunyai sistem informasi yang baik, ya, untuk mendukung manajemen pelayanan kesehatan dalam organisasi pelayanan kesehatan. Tujuannya, sistem informasi meningkatkan manajemen tadi secara umum, kemudian mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat. Ya. Sistem informasi kesehatan pastinya mencakup data-data tentang status kesehatan masyarakat sehingga kita mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat. Sebagai evidence based bagi sistem kesehatan, jadi pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan atau tindakan, ya, yang terkait dengan kesehatan itu berlandaskan pada informasi, ya, evidence based dan bukti. Meningkatkan surveillance, monitoring bisa, ya, evidence based sama, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia pada tujuan umumnya, ini versi Kemenkes. Nah, kalau kita melihat dari sistem kesehatan nasional dan subsistem pendukungnya, maka sistem manajemen atau sistem informasi kesehatan itu masuk dalam subsistem manajemen kesehatan. Ya, subsistem dalam sistem kesehatan nasional kita ada ini, ya, yang 1, 2 sampai dengan 6, di mana itu terbagi menjadi 3 wilayah input atau masukan, proses, dan keluaran. Nah, untuk subsistem manajemen kesehatan, maka itu sistem informasi kesehatan yang masuk dalam subsistem manajemen kesehatan itu masuk di wilayah proses. Jadi nanti apakah pembiayaan, apakah itu SDM, apakah itu obat dan perbekalan, semua itu menjadi input untuk manajemen. Ya, di mana ini nanti salah satu hasil dari pengelolaan di manajemen kesehatan ini dengan sistem informasi, maka untuk mendukung subsistem upaya kesehatan, ya, pelayanan kesehatan dan subsistem pemberdayaan masyarakat, informasi-informasi yang didapat di sini. Nah, ini diharapkan hasil dari proses ini kemudian bisa mendapatkan keluaran atau output akhir yang diharapkan, yaitu derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ya, ini tujuan nasional, tujuan pembangunan kesehatan nasional. Nah, SIK sendiri atau sistem informasi kesehatan itu dalam manajemen kesehatan berguna di seluruh level, ya. Level yang paling garda depan yaitu manajemen pasien atau klien, kemudian digunakan juga untuk manajemen di unit kesehatannya, dan kemudian juga untuk sistem kesehatannya. Artinya ini berjenjang. Di paling dasar di pelayanan pasien, maka sistem informasi kesehatan itu berguna untuk mengambil keputusan tentang bagaimana pasien atau klien harus dilayani atau ditangani, ya. Sehingga petugas kesehatan itu bisa melakukan pekerjaannya atau pelayanannya kepada masyarakat itu sesuai dengan need dan demand-nya, kebutuhan masyarakatnya.
Jadi dari sistem informasi kesehatan dapat diketahui penyakit-penyakit apa saja yang menjadi eh, apa namanya terbesar di wilayah kerjanya. Kemudian dia dengan demikian dia bisa menyesuaikan apa yang harus dia lakukan, kegiatan apa. Mungkin juga kalau dia dalam satu setting puskesmas, selain pasien dan klien harus penanganannya terkait seumpamanya terkait dengan ternyata ini permasalahannya ada di sanitasi yang dia ada data evidence base-nya berdasarkan sistem informasi, atau mungkin juga kemudian permasalahan di masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut adalah terkait dengan perilaku, kemudian bisa melakukan pendekatan promotif, preventif, ya itu sangat dibutuhkan di level garda depan. Kemudian kalau untuk unit kesehatan, maka pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya kesehatan seperti SDM, obat, perbekalan kesehatan, dan lain-lain di unit kesehatan tersebut harus didaya gunakan. Jadi ini untuk manajemen resources, manajemen sumber daya di, taruhlah apabila ini tadi puskesmas, maka manajemen sumber daya di puskesmas. Kalau di rumah sakit ya di rumah sakit. Jadi pimpinan unit kerja tersebut, apakah itu puskesmas atau rumah sakit dan lain sebagainya, dengan menggunakan informasi yang dia dapatkan dari SIK, itu dia bisa mengatur atau mengelola, BMAHP yang kita perlukan untuk waktu yang akan datang adalah sekian, obat yang perlu kita ajukan ke dinas kesehatan sekian, SDM yang kita perlukan untuk menangani pelayanan kesehatan perorangan maupun masyarakat sekian, sehingga hal-hal yang mereka putuskan itu terkait sekali dengan informasi yang bisa dia dapatkan dari SIK. Nah, lebih ke atas lagi, selain ini tadi dari garda depan, pelayanan kepada pasien atau klien, pelayanan di pada unit kesehatan, juga pada sistem kesehatan. Pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya kesehatan, unit-unit kesehatan, dan sumber daya kesehatan lainnya di wilayah yang bersangkutan harus diatur atau diarahkan. Nah, ini menjadi domainnya dari kepala dinas kesehatan dalam level mungkin kabupaten kota atau mungkin provinsi, ya. Jadi mereka bisa melakukan manajemen atau pengelolaan baik itu sumber daya dan lain-lain di wilayah kerjanya, ya, apakah itu kabupaten kota, apakah itu provinsi, dengan baik berdasarkan sistem informasi kesehatan. Nah, kebijakan untuk pengembangannya sistem informasi kesehatan ini dalam tatanan otonomi daerah adalah seperti bagian ini, ya. Di masing-masing kabupaten dan kota itu mempunyai SIKDA atau sistem informasi kesehatan daerah yang itu diintegrasikan dalam setiap provinsi menjadi SIKDA provinsi atau sistem informasi kesehatan daerah tingkat provinsi, yang ini nanti akan berjenjang menuju ke SIKNAS atau sistem informasi kesehatan nasional. Nah, sehingga SIKDA kabupaten kota adalah subsistem dari provinsi dan SIKDA provinsi adalah subsistem dari SIKNAS. Sehingga dengan adanya penjenjangan seperti ini, maka harus ada kerjasama yang baik antara tingkat administrasi. Nah, oleh karena itu, mulai dari tahun 2007 diputuskan oleh Menteri Kesehatan, ya, dengan Kepmenkes nomor 837 bahwa Departemen Kesehatan itu dalam sasaran yang ke-14 itu berfungsinya, punya angan-angan berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia, dengan koordinatornya itu di Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi Depkes atau sekarang Kemenkes. Nah, ini diimplementasikan cita-citanya ini karena ini berlaku di seluruh Indonesia, terstandarisasi, maka dengan SIKNAS online yang bersifat online. Ya, pengembangan yang bersifat online. Nah, SIK sebelum online, ya, sudah ada, ya, sistem informasi kesehatan sebelum online, tapi kemungkinan ada beberapa kendala yang terjadi, yaitu tidak termanfaatkannya SIMPUS berdasarkan SP2TP atau sistem pelaporan dan perencanaan terpadu puskesmas, ya. Itu masing-masing program mengembangkan sistem informasinya sendiri. Jadi di bawah itu sangat kreatif, ya, puskesmas sangat kreatif mengembangkan sistem-sistem sendiri. Kemudian format pelaporan yang baru cenderung terus bermunculan dari masing-masing direktorat jenderal di Kementerian Kesehatan itu, direktorat rujukan ada laporannya, direktorat
pelayanan kesehatan dasar, ada laporannya bina upaya kesehatan masyarakat, ada laporannya, sehingga itu sangat banyak jenis laporan yang dibebankan pada Fasiankes, khususnya puskesmas. Kemudian format pelaporan dan pencatatan tidak standar, ya, dari masing-masing direktorat punya format laporan sendiri dan mereka berbeda-beda, kadang-kadang isinya itu sama, isi yang sama dengan format yang berbeda, sehingga timbul masalah dalam penggabungan data integrasi, sehingga masalah tersediaan data di Kemenkes. Kemudian sistem informasi rumah sakit dan sistem informasinya masih terpisah, ya, belum ada integrasi sistem yang dimiliki oleh masing-masing Fasiankes. Kemudian ada kesimpang siuran sistem pencatatan dan pelaporan. Beberapa daerah mencoba, karena ini tadi banyak, kemudian ada yang mencoba disederhanakan. Nah, ada malah yang saking rajinnya ditambah. Kemudian daerah mencoba mengembangkan sistem cara terpadu di puskesmas dengan komputerisasi. Ya, ini tadi hampir sama ya, bikin sendiri-sendiri. Nah, akhirnya timbul permasalahan agregasi data di tingkat kabupaten dan provinsi. Ya, jadi karena masing-masing punya inisiatif sendiri-sendiri, tidak dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi, maka ini menjadi masalah. Beberapa program kesehatan mengembangkan, ini juga pengembangan sendiri, kemudian menyampaikan laporan dan provinsi ke kabupaten kota, provinsi dan pusat tidak berjalan lancar, sehingga terjadi krisis informasi atau data yang ada di pusat itu tidak valid dan tidak reliable. Nah, ini secara bagian seperti ini, jadi komunikasi datanya terfragmentasi, direktorat jenderal masing-masing di Kementerian Kesehatan atau di Kementerian Kesehatan, badan itu meminta punya jenis laporan sendiri-sendiri, termasuk pusat data dan informasi. Dinas Kesehatan Provinsi juga atas permintaan-permintaan ini membagikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian yang itu membagikan juga langsung ke garda terbang, institusi pelayanan kesehatan, apakah puskesmas atau rumah sakit. Yang ini simpang siur lagi karena mereka punya kebijakan sendiri-sendiri, kemudian ada yang ditambah, ada yang dikurangi, disederhanakan, digabung-gabung ya. Nah, oleh karena itu kemudian ini mau ditata ya melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga alurnya dalam satu standar yang sama. Direktorat Jenderal itu kalau butuh data apa-apa ambilnya langsung saja ke Pusdatin, tidak langsung menuju ke Dinas Kesehatan ya. Karena Pusdatin ini bertanggung jawab untuk menginput ya, semua data itu harus ada di Pusdatin yang diserahkan dari grassroots, dari bawah. Dan ini sistemnya terintegrasi ya, sehingga menghilangkan overlap yang mengakomodasi dalam satu jalur, ini yang diharapkan. Nah, untuk pengembangan ke sana ini ada beberapa perkembangan yang sudah tercatat terkait dengan Signas atau Sistem Informasi Kesehatan Nasional Online. Mulai tahun 2007 itu sudah dilaksanakan komunikasi data terintegrasi, di mana arus tukar menukar data antar unit kesehatan dari daerah dan pusat itu sudah dimulai ya. Data perkembangan pelaksanaan standar pelayanan minimal dan data perkembangan pelaksanaan desa siaga itu sudah ada, dan informasi eksekutif untuk antar pimpinan kesehatan di pusat maupun di daerah juga sudah dimulai, sarana tukar menukar informasi ya ini ya. Kemudian ada juga dimulai telekomunikasi dan telekonferensi ya, untuk komunikasi suara, voice over internet protocol atau VoIP, dan rapat jarak jauh antara pejabat pusat dan daerah sudah dilakukan dimulai tahun 2007. Kemudian distance learning mulai tahun 2008, pendidikan dan pelatihan jarak jauh untuk petugas kesehatan di puskesmas membantu, puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian Kementerian Kesehatan juga menyelenggarakan digital library service mulai tahun 2008. Pengembangan kerjasama antar unit perusahaan dan dokumentasi di bidang kesehatan. Kemudian ada telemedicine mulai tahun 2009, pengembangan rujukan dan diagnosis serta terapi jarak jauh dan aplikasi-aplikasi lain. Kemudian web-based networking yang mulai juga tahun 2009, jaringan situs di internet. Jadi ini pemanfaatan online system oleh Kementerian Kesehatan yang dicanangkan sejak 2007 dan prosesnya sampai sekarang. Ini tahun 2007 sudah ada, 2008 juga, mulai 2009 juga. Nah, akhirnya ada timbul Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 92 tahun 2014 itu tentang penyelenggaraan komunikasi data dan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.
Nah, di sini disebutkan bahwa pengisian dan pengajuan data kesehatan prioritas, ya, ada data kesehatan prioritas ke dalam aplikasi komunikasi data dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, jadi nanti ada data kesehatan prioritas yang ini mulai dari level paling bawah itu dimasukkan ke Dinas Kabupaten Kota. Nah, Dinas Kabupaten Kota ini yang berkewajiban untuk melanjutkannya sampai ke tingkat pusat. Input oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian divalidasi datanya oleh Dinas Kesehatan Provinsi, ya, melihat kualitas muatan data dalam rangka menyetujui dan tidak menyetujui. Ya, disaring oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian data prioritas ini akan dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan. Nah, apa itu data prioritas? Data prioritas adalah merupakan kebutuhan informasi di level pusat yang dia merupakan bagian dari dataset provinsi dan merupakan bagian dari dataset kabupaten kota. Data terkait dengan indikator kesehatan nasional. Ya, jadi data prioritas adalah data-data yang terkait dengan indikator kesehatan nasional diperoleh dari sistem pencatatan dan pelaporan di Fasiankes. Data terkait indikator kesehatan nasional akan dilaporkan oleh dinas kabupaten kota ke dinas kabupaten provinsi untuk kemudian di ACC dan dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan. Ya, ini sebagai verifikator itu yang provinsinya. Seperti ini. Jadi data itu yang dikumpulkan tidak hanya data kesehatan prioritas, ya, tidak hanya data prioritas dari dasar, dari level terbawah atau primer itu pada puskesmas, dia punya data yang semuanya terkait dengan 10 besar penyakit, kemudian permasalahan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu dia serahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota inilah nanti yang akan memilah data mana yang masuk ke dalam data prioritas yang terkait dengan indikator kesehatan nasional. Nah, data prioritas ini harus berlanjut terus sampai nanti ke pusat. Nah, sebelum sampai ke pusat, itu dia diverifikasi dulu oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sehingga nanti yang sudah verified dari Dinas Kesehatan Provinsi, itulah yang naik ke Kementerian Kesehatan untuk perumusan strategi dan kebijakan nasional dan penentuan kebijakan oleh pengambil keputusan. Ya, jadi memang tidak semua data kemudian harus masuk untuk pengambilan keputusan, akan tapi ada yang disebut sebagai data prioritas. Yang ini adalah indikator kesehatan nasional. Yang entah apa yang diputuskan, apakah tingkat kematian bayi, apakah tingkat kelahiran hidup dan lain sebagainya. Nah, alur data sendiri sebelum adanya sistem informasi yang mungkin juga yang terkomputerisasi, maka di puskesmas atau di level 1 itu segala kejadian kesehatan itu akan dicatat secara manual. Kemudian ada petugas admin di puskesmas yang dia akan melakukan pekerjaan inventarisasi secara manual, apa namanya, terkait dengan kasus dan lain sebagainya dengan melidi. Kemudian habis itu dihitung akhirnya kemudian dibikin laporan agregat, dan laporan agregat ini kemudian digabung dengan semua laporan yang ada di puskesmas untuk kemudian dikirim ke kabupaten kota. Nah, ada beberapa kegiatan berbasis manual ini yang cukup memakan waktu dan energi dengan tingkat akurasi yang apabila tidak dilakukan secara hati-hati maka bisa menjadi tidak valid. Oleh karena itu setelah ada Simpus, nah ini tentunya sama dengan pencatatan, akan tapi ini kemudian masuk ke dalam pengelolaan sistem informasi komputerisasi. Yang kemudian ini akan secara otomasi timbul menjadi laporan, apakah itu laporan bulanan atau laporan tahunan dan lain sebagainya, masuk dalam laporan rutin dan ini bisa langsung dikirim ke kabupaten dan kota. Ada beberapa step yang bisa dilalui tanpa membutuhkan sumber daya manusia dan dengan ketelitian yang lebih akurat. Nah, setelah dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, maka kemudian dia akan diolah lagi menjadi tabel data rutin yang sudah ada formatnya untuk dikirimkan ke provinsi. Ya, diolah menjadi data rutin. Ya, ini pelaporan yang lengkap, ya, segala hal yang dia dapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan itu harus dilaporkan ke provinsi. Ke kota. Nah, dari Dinas Kabupaten Kota itu akan menyeleksi mana tadi yang termasuk dalam data prioritas, yang itu nanti akan
disetorkan ke provinsi. Nah, pengelolaan data di Puskesmas ada banyak sekali ya, ada jenis data, kemudian sumbernya dari mana saja, dan pengumpulan datanya. Untuk jenis datanya ada kesakitan, kesehatan, lingkungan, dan seterusnya. Banyak, seluruh data ada. Nah, data-data itu bisa mereka dapatkan dari apakah dari masyarakat, apakah dari pasien, kemudian dari sarana pelayanan kesehatan yang lainnya, jejaringnya, dan lain sebagainya, untuk kemudian dikumpulkan dan dilaporkan. Ada dengan laporan rutin, bulanan, tahunan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, hasil-hasil data itu tadi memang harus dikompilasi dan kemudian dibentuk menjadi suatu sajian data yang dapat dipahami dan dibaca dengan mudah, bisa bentuk tabel, bentuk grafik, distribusi frekuensi, narasi, dan lain sebagainya. Dan data ini hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, ya, mulai dari deteksi dini penyakit, ya tadi ya, mulai dari pengguna yang paling di garda depan sampai ke pengambilan keputusan di tingkat yang cukup tinggi. Nah, di Puskesmas sendiri sekarang sudah dikembangkan apa yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS. SIMPUS bisa digunakan untuk melihat profil pasien, untuk pelaporan, ya, untuk membuat pelaporan, kemudian untuk mendukung keputusan dari data-data yang ada di input ke dalamnya. Kemudian SIMPUS juga harus dibuat dengan user friendly, ya, walaupun oleh personel yang pengetahuan komputernya minimal. Dan SIMPUS itu juga fungsinya harus bisa dilatihkan atau dipelajari dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini adalah contoh salah satu sistem informasi Puskesmas yang sekarang sudah ada di puskesmas-puskesmas di Yogyakarta. Ya, jadi untuk data pasien dia sudah bisa dimasukkan, kemudian dia sudah punya sistem barcode, ya, kemudian nanti dia juga masuk ke dalam rekam medis elektronik. Sudah ada puskesmas-puskesmas yang menggunakan rekam medis elektronik, ya, dari mulai anamnesis, kemudian pemeriksaan subjektif, pemeriksaan objektif, ya, itu bisa diinputkan ke dalam sistem informasi ini. Yang kemudian nanti dari sistem informasi itu kita punya back office atau nanti kita bahas tentang desain sistem informasi di kuliah yang di materi yang lain, yang di materi SINRS itu ada. Nah, back office ini adalah untuk menyusun pelaporan. Jadi data-data yang didapatkan dari rekam medis elektronik maupun dari sistem awal tadi pendaftaran tentang data identitas dan lain sebagainya itu bisa dilaporkan dengan cepat dan akurat. Ya. Nah, ini dalam bentuk laporan, semuanya yang diminta informasi apa itu bisa ditarik dari sistem tersebut. Ya. Nah, seumpamanya di sini ada, di Puskesmas kita ingin mendapatkan daftar penyakit 10 besar terbesar, ya kan? Nah, itu bisa ditarik dari hasil pelaporan sistem informasi Puskesmas tadi. Nah, selain itu sistem informasi juga dipakai untuk ini, salah satunya ada sistem antrian. Ya. Ini Anda bisa melihat bagaimana sekarang di puskesmas itu sudah lebih manusiawi dibandingkan dengan antrian yang kita lihat di gambar di depan tadi. Ya, awalnya menggunakan nomor antrian manual, sekarang sudah menggunakan sistem antrian yang elektronik, ya, sudah dengan layar, kemudian mereka bisa duduk dengan nyaman menunggu nomornya dipanggil berdasarkan nomor antrian ke loket mana yang mereka tuju dan lain sebagainya, sehingga sistem informasi berbasis komputer ini sangat membantu terkait dengan pengelolaan baik itu antrian, rekam medis, dan pelaporan nantinya. Nah, itu adalah sistem informasi Puskesmas secara garis besar. Kemudian yang berikutnya adalah PICare yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Ini adalah aplikasi yang khusus disediakan untuk fasilitas Fasiankes tingkat 1 di BPJS, ya, primary care, ya.
dapat dengan mudah mengakses data ke server BPJS untuk memasukkan atau menarik data pasien, kemudian untuk rujuk, untuk konseling dan lain sebagainya dimasukkan. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2014, sejak bergulirnya program jaminan kesehatan nasional, ya, sampai sekarang masih terus dikembangkan untuk fungsi-fungsinya. Dan ini bersifat eksklusif untuk petugas yang bekerja di Fasyankes tingkat 1 saja yang sudah terdaftar di BPJS yang bisa mengaksesnya, ya, supaya tidak terjadi kebocoran informasi. Nah, jadi primary care BPJS Kesehatan atau PCare ini mewajibkan ada username dan password dari petugas kesehatan yang sudah terverifikasi oleh BPJS untuk bisa login. Kemudian di dalamnya dia bisa mengakses dan menginputkan, ya, informasi terkait pelayanan kesehatan, khususnya pasien yang menggunakan fasilitas kesehatan yang bersangkutan, ya. Segala informasi dimasukkan, ya, bersama. Kemudian riwayatnya juga bisa dilihat, ya, pemeriksaan visi bisa dilihat. Nah, untuk PCare sendiri dari BPJS Kesehatan itu pemanfaatannya adalah proses pendaftaran pasiennya menjadi lebih praktis, ya, khususnya pasien yang menjadi peserta BPJS. Hanya dengan masukkan nomor kepesertaan, maka data pasien akan terekam secara otomatis. Kemudian proses diagnosisnya juga cepat petugas, karena petugas akan mengetahui riwayat penyakit dan penanganannya yang sudah dilakukan sebelumnya, ya, bila dia akan melanjutkan perawatan. Kemudian, dan itu secara elektronik bisa terlihat, mempunyai aplikasi dengan jaringan yang luas. Dimanapun berobat, semua data akan terintegrasi di semua layanan kesehatan, seperti klinik atau puskesmas, dan semua pendaftaran rujukan sistem pembayaran juga mudah merujuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian pertanyaannya memang, jadi kalau gitu di puskesmas atau di klinik di level primer berarti selalu ada dua sistem. Artinya ada Simpus sendiri yang tujuannya untuk Signas ke kementerian sampai ke pusat Kementerian Kesehatan, kemudian BPJS dengan PCare-nya juga ada sendiri untuk informasi yang ke BPJS pusat. Apakah demikian halnya? Jawabannya iya. Sampai saat ini di puskesmas ada keluhan bahwa mereka harus input 2 kali informasi itu, ya. Informasi yang mereka harus inputkan ke Simpus dan ada informasi yang harus diinputkan ke PCare kalau pasiennya itu adalah pasien JKN, ya. Baik. Dan di puskesmas memang masih ada pasien-pasien yang di luar JKN, tentunya masih ada, ya, sehingga mereka harus melakukan input 2 kali, ya kan. Tapi ini kemudian dalam prosesnya sekarang sudah ada kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan bahwa akan di bridging. Jadi supaya nanti pasien JKN yang masuk ke puskesmas itu tidak perlu mengisi 2 kali atau tidak menginput data 2 kali. Jadi apakah nanti akan menggunakan PCare atau menggunakan Simpus untuk pasien yang JKN, maka hanya 1 kali saja diinput dan itu sudah informasinya akan mengalir ke BPJS maupun ke Kementerian Kesehatan. Nah, sedangkan untuk pasien umum yang di luar BPJS atau yang di luar JKN tentunya tetap diinput juga di sistem informasi puskesmas. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem informasi kesehatan, ya, dan sedikit garis besar tentang sistem informasi puskesmas dan sistem informasinya BPJS yang ada di level primer pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan di platformnya Elisa di ruangan diskusi, ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat belajar, selamat pagi, selamat siang, sore atau malam.